Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam kajian singkat Al-Qurba TV channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sebuah khutbah yang dikenal dengan khutbah Al-Muttaqin yang disampaikan oleh Maulal Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, sang pintu ilmu kota Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Khutbah ini adalah sebuah khutbah yang menyifati orang-orang yang bertakwa. Seperti apa sebenarnya sifat orang-orang yang bertakwa? Khutbah ini mempunyai latar belakang kisah bagaimana beliau menyampaikan khutbah ini. Ada salah seorang sahabat beliau yang dikenal dengan nama Hammam. Hammam dikenal sebagai seorang abid, seorang zahid, orang yang memang ahli ibadah, zuhud dalam hidupnya. Namun boleh jadi ketika dia melihat Maulal Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dia selalu berdecak kagum dan dia tidak mengerti seperti apa Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dia melihat Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagai sosok yang di puncak ketakwaan. Dan dia ingin mendapatkan keterangan langsung dari seorang yang berada di puncak ketakwaan tentang seperti apa sebenarnya sifat orang-orang yang bertakwa itu. Dan akhirnya beliau mendatangi Maulal Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan bertanya seperti ini, ya Amirul Mukminin, sif liyal muttaqin hatta ka'anni anzuru ilaihim. Wahai Amirul Mukminin, tolong sifati untukku seperti apa sifat orang yang bertakwa itu. Jangan disifati dengan sifat-sifat yang biasa. Tolong pada kesempatan ini sifatilah orang-orang yang bertakwa itu dengan sifat-sifat seakan aku melihatnya langsung. Hatta ka'anni anzuru ilaihim. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam riwayat ini dikatakan tathaqala, seperti keberatan untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benar penjelasan tentang siapa sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu kepada Hammam. Namun Hammam bersikukuh. Pada awalnya Maulal Muttaqin hanya memberikan jawaban singkat dan menjawab Hammam dengan ucapan seperti ini, ya Hammam, ittaqillah wa ahsin. Hammam, kenapa kamu harus meminta sifat yang terlalu mendalam? Wahai Hammam, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah. Cukup itu bagimu wahai Hammam. Bertakwa dan berbuat baiklah. Untuk hal ini pun Maulal Muttaqin, supaya Hammam itu tenang hatinya, diberikan dalil oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan Imam Ali berkata, fa innallah, membacakan ayat ini, fa innallah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat baik. Cukup Hammam. Ittaqillah wa ahsin. Bertakwalah, semampumu bertakwalah dan berbuat baiklah. Falam yakna Hammam. Hammam tidak puas. Dan Hammam terus meminta agar Imam Ali menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Dan akhirnya Imam Ali memenuhi permintaannya. Riwayat
mencatat fahamidallah wa athna alai. Imam Ali mulai mengucapkan hamdalah, memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi. Imam Ali memanjatkan salawat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Thumma qala. Kemudian Imam Ali berkata, amma ba'du. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa hina khalaqahum ghaniyan an ta'atihim. Ini seperti sebuah dasar agar orang meraih puncak ketakwaan, dia harus memahami hal ini terlebih dahulu. Yang Ali menjelaskan kepada Hammam, wahai Hammam, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya sementara dia sama sekali tidak perlu dan tidak membutuhkan makhluknya. Jangan dikira ketika Allah menciptakan semua ini Allah perlu untuk mencipta, tidak. Setiap kita yang dicipta oleh Allah ini, Allah sama sekali tidak butuh dan tidak perlu kepada kita. Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa hina khalaqahum ghaniyan an ta'atihim. Allah tidak butuh bahkan dengan ketaatan mereka. Aminan min maksiyatihim. Allah juga berada pada posisi yang aman dari maksiat dan pembangkangan mereka. Ini perlu menjadi dasar agar orang-orang yang berbuat baik tidak kemudian dia memberikan nilai yang berlebihan atas perbuatan baiknya atau atas ketaatannya, karena sebenarnya ketaatan mereka ini tidak dibutuhkan oleh Allah, sebagaimana maksiat mereka juga tidak bisa membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seandainya seluruh umat manusia ini taat dan patuh kepada Allah, sedikit pun kemuliaan Allah tidak akan bertambah. Sebaliknya, seandainya semua umat manusia ini bermaksiat dan membangkang kepada Allah dan tidak ada satupun yang sujud kepada Allah, seandainya seperti itu, keagungan dan kemuliaan Allah sedikit pun tidak akan berkurang. Tidak ketaatan manusia menambah kemuliaan Allah, tidak maksiat umat manusia mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perlu disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada orang yang bertanya tentang seperti apa sebenarnya sifat orang-orang yang bertakwa, karena dasar yang paling penting adalah agar manusia tidak menganggap ketaatannya ini adalah sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali kemudian menjelaskan, li'annahu la tadurruhu maksiyatu man asa. Maksiat orang-orang yang bermaksiat sama sekali tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'uhu ta'atu man ata'ah. Dan sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada Allah ketaatan orang-orang yang taat kepadanya. Imam Ali melanjutkan, faqassama bainahum ma'ayishahum wa wada'ahum minad dunya mawadi'ahum. Imam Ali menjelaskan bahwa Allah kemudian memberikan segenap makhluknya ini sumber kehidupannya. Setelah Allah mencipta, Allah berikan sumber penghidupannya. Wa wada'ahum minad dunya mawadi'ahum. Allah letakkan mereka di tempat-tempat mereka di dunia. Jadi Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menyediakan penghidupan mereka, dan Allah yang menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Jadi makhluk hamba sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala, berhutang keberadaan dirinya, berhutang kebutuhan hidupnya, berhutang tempat tinggalnya. Manusia hadir di kehidupan tidak membawa modal apa-apa. Manusia berasal dari ketiadaan. Karenanya Imam Ali hendak mengingatkan bahwa orang baru bisa meraih ketakwaan kalau dia tidak menganggap ketaatannya, perbuatan baiknya sebagai sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal muttaqun, Imam Ali melanjutkan, fiha hum ahlul fadail. Di antara seluruh umat manusia ini ada kelompok yang layak disebut sebagai al-muttaqun atau orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Ali,
orang-orang yang meraih ketakwaan ini hum ahlul fadail. Mereka lah adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat-sifat baik yang lengkap. Semua keutamaan sifat yang bisa disandang oleh manusia itu ada pada pribadi yang bertakwa. Dan sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang takwa ini. Kita tahu hampir semua ibadah yang Allah wajibkan untuk umat manusia, tujuan utamanya adalah takwa. Ibadah puasa umpamanya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Jadi takwa itu adalah tujuan. Takwa yang hendak diraih dari berbagai macam ketaatan dan peribadatan. Dalam ayat lain Allah berkata, inna akramakum indallahi atqakum. Aku memang ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi ketahuilah bahwa yang paling mulia di sisiku adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kita lihat betapa takwa ini adalah makom yang sangat tinggi. Sehingga ukuran kemuliaan setiap hamba itu diukur dengan ketakwaannya. Setinggi apa ketakwaannya. Dan tentu puncak raihan seorang hamba itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah hanya bisa digapai dengan yang namanya ketakwaan. Untuk itu kita akan ikuti lebih jauh bagaimana Maulal Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Beliau menjelaskan, kalau engkau hendak mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa itu, wahai Hammam, si penanya. Yang pertama kata Imam Ali, mantikuhumus shawab. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang tutur katanya adalah kejujuran dan kebenaran. Orang yang bertakwa pantang untuk berdusta, pantang untuk berbohong. Dia berbicara apa adanya, berbicara dengan penuh kejujuran. Mantikuhumus shawab. Dan jangan dianggap berbicara jujur ini adalah hal yang sederhana, hal yang luar biasa. Banyak manusia yang tidak mampu hidup dengan kejujuran, tidak mampu berinteraksi atau bersosial dengan cara yang jujur. Banyak manusia yang memakai topeng, banyak manusia yang pakai wajah palsu, banyak manusia yang merangkai kalimatnya dengan susunan kata-kata yang indah, tapi batinnya, jati dirinya tidak sesuai dengan keindahan kalimat yang keluar dari lisannya. Tapi orang yang bertakwa, batinnya sama dengan zahirnya, zahirnya sama dengan batinnya. Mantikuhumus shawab. Karena mereka orang-orang baik, jadi mereka tidak perlu untuk berdusta menutupi dirinya, karena batinnya adalah kebaikan. Maka dia tidak enggan untuk menampakkan kebaikan yang ada di batinnya. Mantikuhumus shawab. Itu yang pertama kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang kedua sifatnya wa malbasuhumul iqtisad. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hidup sederhana. Boleh jadi sosok yang bertakwa ini adalah orang yang kaya raya, yang punya segala-galanya. Tapi kalau dia bertakwa, dia tetap tampil sebagai seorang hamba yang hidup sederhana. Kelebihan hartanya dia akan berikan kepada banyak orang yang mungkin berhak untuk menerimanya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melakukan produksi secara maksimal, tapi dia melakukan konsumsi secara minimal. Orang ini adalah orang-orang yang boleh jadi dia menghasilkan banyak harta, tapi dia tampil sebagai seorang yang sederhana. Kemana kelebihan hartanya? Kelebihan hartanya ada dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Yang dia gunakan jauh lebih sedikit dari yang dia persembahkan untuk orang lain. Yang dia bagi jauh lebih banyak daripada yang dia pakai sendiri. Malbasuhumul iqtisad.
Selanjutnya, kata Maulal Muttaqin, kalau engkau ingin mengetahui siapa orang yang bertakwa itu, wahai Hammam, wa masyuhumut tawadu. Orang yang bertakwa itu, dia jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan. Dan bisa dilihat dari cara berjalannya sehari-hari. Dia berjalan dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak sedikit pun ingin untuk orang mengetahui kelebihannya, apalagi untuk menyombongkan kelebihannya. Masyuhumut tawadu. Orang yang bertakwa adalah orang yang dia melihat dirinya adalah bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinannya yang membuat dia merasa dan yakin bahwa saya tidak punya apa-apa sehingga saya sombongkan. Jadi orang yang sombong sebenarnya orang yang dia tidak sadar bahwa dirinya hamba dan dia bukan apa-apa. Orang yang bertakwa dia sadar siapa dirinya. Dia bukan apa-apa. Sepenuhnya atau sepenuh yang dia miliki adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak punya pijakan untuk menyombongkan sesuatu. Ghaddu absarahum amma harramallahu alaihim. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang siap untuk memejamkan matanya terhadap hal-hal yang Allah melarang mereka untuk melihatnya tanpa sedikit pun keberatan. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang pasrah kepada Tuhannya. Karena dia sadar bahwa yang memberikan mata ini adalah Allah dan dia tidak merasa memilikinya, maka ketika Allah melarang dia untuk melihat ini dan itu, dengan mudah dia pejamkan matanya. Dia palingkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waqafu asma'ahum 'alal ilmin nafi'i lahum. Telinga yang merupakan anugerah Allah dan diberikan oleh Allah untuk mendengar sesuatu. Orang yang bertakwa memanfaatkannya hanya untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat baginya. Dia tidak sembarangan meminjamkan telinganya untuk mendengar sembarang omongan, sembarang ocehan. Dia pantang untuk menggunakan waktu dan membiarkan telinganya mendengar hal-hal yang tidak memberikan manfaat apa-apa kepadanya. Ini adalah bagian-bagian awal dari sifat orang-orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Maulal Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sifat-sifat masih panjang, maka ikuti bagian yang berikutnya. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.